Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar Java array, jadi array yang ada di Java. Oke ya. Eh, Pertama, jadi Java array itu sendiri itu sebenarnya dia hanya bisa menampung satu jenis tipe data. Jadi kalau misalkan di suatu array itu tipe datanya integer, maka yang disimpan dalam array juga integer semua gitu. Dan yang pasti yang harus sama-sama kita ketahui bahwa indeksnya itu mulai dari nol. Jadi kalau misalkan kita punya array sepanjang 4 itu berarti 0, 1, 2, 3. Oke ya. Nah, ini ada beberapa hal mungkin yang di awal yang kita coba eh, ketahui ya. Pertama, memang nanti kalau kita pakai array itu enaknya itu adalah kode kita bisa lebih optimize gitu. Jadi contohnya misalkan eh, kita membutuhkan nilai dari perhitungan dari nilai sebelumnya, itu kita bisa simpan di suatu array. Jadi kita nggak usah ulang-ulangin hitung. Yang kedua adalah random access. Jadi misalkan kita bisa naruh di di nomor indeks yang ketiga, ya sudah kita bisa ambil nilainya. Oke, nanti sambil kita lihat ya contohnya ya. Oke, yang berikutnya adalah nah ini yang kekurangannya yaitu size limit. Jadi kalau misalnya kita tentukan panjang array-nya 5 ya sudah, itu tidak bisa di-expand. Jadi itu panjang array itu sesuai dengan inisial awal. Gitu. Oke, ini gambaran umumnya. Nanti lebih jelasnya kita eh, sekaligus contoh. Oke. Nah, ini yang di pembahasan pertama ini itu terkait masalah array satu dimensi, single dimensional array. Oke. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi di nomor satu ini ada declare ya. Ini cara untuk mendeklarnya. Jadi kita mendeklarasi array. Ini bedanya ada di satu dan dua ini. Kalau diperhatikan, bedanya itu terletak di apa nih? Kurung sikunya ya. Bedanya terletak di kurung sikunya. Nah, kalau kurung siku yang sebelah kiri ini yang nomor satu itu lebih disarankan. Kenapa? Karena di Java itu untuk variabel itu nama variabel bisa panjang banget. Itu karena bisa panjang banget, jadinya kita kalau misalkan taruh di belakang seperti ini, nanti kita nggak tahu tuh, taunya nanti karena kepanjangan nanti nggak tahu kalau itu array atau enggak. Ya, agak repot lah. Jadi mendingan ditaruh di depan seperti ini. Jadi kita udah tahu di sini bacanya adalah kita membuat mendeklarasikan ya suatu array yang menampung tipe data integer ya namanya adalah ARR1. Nah, ini proses declare-nya seperti ini. Oke ya. Nah, berikutnya adalah proses instantiation-nya. Proses instantiation-nya ini proses pembentukan objeknya, jadi pembentukan array-nya. Kalau mau habis kita declare terus kita instansiasi seperti nomor satu ini boleh, ataupun kita langsung ini ya, langsung dalam satu baris ini kita mendeklarasikan terus kemudian kita menginstansiasi nggak apa. Jadi kalau di sini kita menginstansiasikan array yang menampung tipe data integer panjangnya 4. Kalau ini juga array yang menampung data tipe datanya integer juga. Nah, ini wrapper class ini ya. Panjangnya 5. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu sebelum nanti kita latihan. Nah, eh, berikutnya ini initialization-nya. Jadi kita bisa juga langsung mengisi nilai dari suatu array. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau di sini ini jadi otomatis ya, otomatis array-nya ini pasti panjangnya 3 nih. Jadi langsung diinitialization kan ya. Namanya adalah intrarr inr. Dia menampung tipe data integer. Kalau yang ini menampung tipe data string, panjangnya 4. Oke ya. Oke, sip. Nah, ini mengakses elemen ya. Ini mengakses elemen. Contohnya ini adalah kita kepingin tahu panjangnya berapa, terus ini mengisi elemen kedua, terus kita mencetak elemen keduanya. Oke, ini gambaran umumnya seperti ini. Nah, mendingan daripada kita ke sini, kita akan coba latihan ya. Jadi tadi itu ya cerita teorinya. Oke, oke. Misalkan saya punya suatu array.
integer, saya namakan ARR ya. Nah, ini mending tulis di depan ya, ini bracketnya ini ya. ARR sama dengan new integer, nah, misalkan 6. Oke ya. Ini berarti kan nama ininya kan ARR ya. Nama nama objek ini ARR nih. Nama arraynya ARR. Ini dia menampung tipe data integer. Oke. Kita bisa langsung print. Kita kepingin lihat nilainya. Oke ya. Nilainya kita print coba ya. Kita print. Kita bisa pakai arrays. Oke, kita bisa pakai arrays dot toString. Ini kan suatu function nih. Kita masukkan ARR. Oke. Kita cetak, kita jalankan. Nah, ini kan ya, jadi otomatis kita punya nih. Tapi nilainya 0 semua, kenapa? Kan ya, nanti kalau kita belajar kemarin tipe data primitif gitu ya, kalau int itu pasti nilainya itu defaultnya pasti 0. Oke ya. Oke, nah kita juga pengen pastikan nih bener nggak panjangnya 6 gitu. Bener nggak panjangnya 6? Kita coba print ya panjangnya ya. Kita print panjangnya. Oke, panjangnya berarti kan ARR dot length. Nah, jadi kita di sini sebenarnya si ARR ini ya, ini kan adalah suatu objek. Ini adalah proses pembentukannya kan ya. Suatu objeknya ARR. Objek mana ada objek dari kelas array kan. Sehingga kita bisa punya beberapa function nih. Nah, kita tinggal pakai aja. Salah satunya kita kepingin nyetak panjangnya. Oke, kalau sudah kita run. Oke, itu kan panjangnya 6. Ya, jadi kita punya array panjangnya 6. Nah, gimana caranya kita kepingin, misalkan kepingin ya, ngisi yang di sini nih. Ini berarti ngisi nomor berapa nih? 0, 1, 2 kan. Berarti ngisi yang nomor 2 kan. Ya udah berarti ARR yang ke-2 kita isi dengan 7 misalkan. Nah, oke ya. Tinggal isi dengan 7. Nah, sekarang kita cetak. Kita cetak semuanya ya. Kita cetak semuanya langsung aja. Dot toString ARR. Oke, kita jalankan. Nah, ini prosesnya kan. Nah, nilainya jadi 7. Atau kita membutuhkan hanya membutuhkan yang kedua saja. Jadi kita membutuhkan nilai yang kedua untuk dikali dengan 4 misalkan. Ya sudah, kita misalkan langsung aja mau nyimpen variabelnya dulu, misalkan integer nilai sama dengan ARR yang kedua. Oke. Nah, ini caranya ya. Berarti kita sebenarnya memasukkan nilai dari elemen kedua ini ke dalam variabel nilai. Oke, kemudian kita akan print. Kita akan print ya. Nilai. Printnya gimana? Printnya kita akan coba misalkan nilai dikalikan dengan 4 misalkan. Berarti 4. Kalau ini tadi 7 berarti 7 kali 4 ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi 28. Jadi gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi di dalam array karena memang itu adalah suatu kelas, terus kita udah bentuk objeknya, terus kemudian kita juga bisa mengisi value-nya, terus kemudian kita juga bisa menggunakan value atau elemen ya, elemen dari suatu array itu. Nah, begini caranya paling nggak gambar umumnya. Jadi ini saya ulang lagi ya cara bacanya, berarti kita ini punya objek array ARR, namanya ARR ya. Ini tandanya bahwa ini adalah array. Kemudian dia menampung tipe data integer. Nah, ini proses instansiasinya di mana kita bentuk array sepanjang 6. Mulai dari 0 sampai 5. Oke ya. Oke. Itu ya. Nah, berikutnya, ini saya komen dulu aja. Ini. Oke, berikutnya kita akan coba menggunakan looping. Atau misalkan kita nggak usah komen ya, nggak apa-apa, nggak usah komen. Kita akan coba menggunakan looping. Looping, kita pastikan ya, kalau tadi kan kita pakai fungsi array segini kan. Sekarang kita akan mencetak pakai looping. Berarti kita akan mulai, nah ini ya.
integer I sama dengan 0, karena mulai indeksnya kan mulai dari 0, I kurang dari arr.length, ya. Atau kalian mau nulis langsung 6 juga nggak apa-apa. Terus I plus plus. Oke. Oke, kita akan coba nyetak ya. Kita akan coba cetak. Koma, misalnya kita cetak adalah I. Nah, kita lihat. Kita cetak adalah I ya. Kita jalankan. Nah, ini kan ya. I kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita mau nyetak, berarti kan ingin menyetak semua nilai R-nya kan ya. Yaitu 007000 ini kan. Nah, berarti ya udah, berarti kita akan mencetak ARR yang ke I. ARR yang ke 0, ARR yang ke 1, ARR kedua, ARR ketiga, dan seterusnya. Ya. Oke, kita coba jalankan run. Nah, sama kan nilainya? 007000 ini. Nah, karena kita mau mencetak ARR yang ke I. Nah, kita pun misalkan mau ngisi ya. Saya pengen ngisi itu bilangan genap misalkan. Bilangan genap berarti kan sebenarnya adalah ARR yang ke I. Kita kan mau mengakses semua alamatnya ya. Maka ARR yang ke I kita isi dengan I kali 2. Oke, nah, kemudian kita ingin pastikan ya, kita print lagi. Bener nggak udah berubah nilainya? Ya, ini ya, kita print lagi ya. Kita print lagi ARR ke I. Oke, kita run. Nah, ini pakai ini ya. Sorry, biar rapi. Biar ada di bawahnya. Oke, kita run. Nah, ini kan ya. Jadi setelah kita print yang di atasnya ini kan ya, print yang di atasnya ini, di mana nilainya masih 00070. Nah, kemudian yang di bawahnya ini, baris yang di bawahnya ini, kita mengganti nilainya, di mana ARR yang ke I nilainya diganti dengan I kali 2. Berarti I yang ke 0 sama dengan 0 kali 2, I yang ke 1 sama dengan 1 kali 2. Jadi 2 kan, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini kita print di sini. Oke. Sip itu ya, itu terkait masalah tadi, kita udah bahas terkait masalah akses elemen array-nya, sudah. Kemudian ini looping, jadi kita udah looping. Jadi kita looping yang tadi kita coba itu sebenarnya adalah mengisi coba masing-masing elemennya, itu kan ya. Jadi kan suatu array itu kan kalau kita ingin mengakses seluruh elemennya ya, seluruh alamatnya ya dari 0 sampai ke n, 0 kalau di sini berarti kan 0 sampai ke 3. Itu salah satunya dengan looping seperti ini. Kita bisa isi, kemudian kita bisa gunakan value dari elemen tersebut. Nah, kalau di sini kebetulan langsung kita print. Oke, sip. Secara umum begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.